Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Amir Abu Riki di channel yang selalu mereview tentang asal-muasal baik itu makanan, sejarah, dan makanan-makanan yang berasal dari luar negeri dan maupun update yang kami akan review asal-muasalnya. Nah, pada hari ini kami akan mereview salah satu makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu sup konro, kuliner legendaris yang berada di Kota Makassar. Nah, kita review. Nah, jika berkunjung ke satu daerah, tak afdol jika tidak mencicipi menu khas daerah tersebut. Setiap daerah memiliki cita rasa yang berbeda karena bumbu yang digunakan pastinya berbeda. Nah, atau bisa jadi bahan dan rasa hampir sama tapi namanya yang berbeda. Nah, misalkan antara rawon dari Surabaya dan sup konro asal dari Kota Makassar. Nama dan rasa berbeda, namun penampilan kuah hampir mirip. Meski sama-sama memakai keluak sebagai salah satu bumbu, namun kuah sup konro berwarna coklat kehitaman. Bedanya adalah hidangan kue rawon yang hitam legam bisa disebut black soup. Ini tidak ada tulang iga, hanya campuran daging yang sudah berwarna hitam karena ikut dimasak bersama kuahnya. Nah, bumbu lain yang menjadikan rasa kuah konro yang sangat tajam dalam campuran rempah-rempah lebih banyak daripada rawon. Kota Makassar memiliki sederet makanan khas yang bisa dicicipi, tidak hanya sup konro tapi ada juga coto Makassar, barongko, pisang epe, es palu butung, palu basah, mie titik, ikan bakar bandeng, jalan kote diwedangi, dan masih banyak varian makanan yang bisa menjadi pilihan untuk memanjakan lidah. Ada sop dan ada pula coto. Sama-sama hidangan istimewa. Apa perbedaan coto Makassar adalah masakan berkuah dengan varian isi daging dan jeroan sapi yang direbus cukup lama dengan bumbu racikan khusus disajikan dalam mangkuk besar bersama bursa, lontong atau ketupat. Nah, hampir mirip dengan kaldu basah yang ditambah dengan gorengan kaluku atau kelapa goreng dan kuning telur ayam kampung. Sementara sup konro adalah masakan berkuah dengan bahan dasar tulang iga berbalut daging dan berbumbu rempah-rempah. Biasanya disajikan dengan nasi putih warna kue hitam kecolatan dari buah kluwek yang berwarna hitam dan beraroma khas. Pilihan lain adalah sup saudara, juga masakan berkuah dengan bahan dasar daging ditambah kap bihun, perkedel dan jeroan. Umumnya disantap dengan nasi putih dan ikan bolu. Nah, di antara sederet masakan kota Angin Mamiri ini terbilang lebih sering dicari turis atau domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Tak heran karena rasa dari kuah sop ini berasal dari bumbu yang dicampur dari campuran rempah-rempah seperti kumbar, kluwek, seperti sedikit pala, kunyit, kencur, kayu manis, asam dan lemon cengkeh dan daun salam bangi membuat rasa sup semakin tajam. Jadi membuat rasa sup ini konro ini semakin enak dan semakin terasa di lidah di saat kita mengkonsumsi sup konro ini. Tidak hanya para pedagang pendosa asli Makassar pun sering membuat sup ini. Masakan ini juga disajikan untuk acara-acara besar seperti acara pernikahan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Mereka menyantap bersama keluarga tercinta yang ada di rumah mereka. Memasak sup konro terbilang praktis dan mudah. Bumbu yang digunakan pun tak sulit untuk didapat. Bahannya itu hanya tulang iga yang merupakan daging yang empuk. Sup konro ini menantang untuk disantap. Sup konro sejatinya disantap dengan sepiring nasi, tapi banyak pula pemburu kuliner memilih untuk menyantapnya dengan potongan ketupat. Belakangan sup konro ini bervarian menjadi konro bakar, tetap berkuah tapi iga sapi berbalut daging ini dibakar dan disajikan terpisah seperti yang dijual di kampung kuliner, guys. Nah, sup konro antara iga sapi dan kerbau. Arti dari konro sendiri adalah sapi. Namun isi sop tersebut bukan hanya daging sapi, melainkan tulang iga yang berbalut daging, baik bakar ataupun rebus. Sop ini tetap disantap dengan enaknya, hanya berbeda dengan cara penyajian saja, tergantung selera dari para penikmat kuliner itu sendiri. Nah, dengan berbahan dasar iga sapi atau daging sapi dan berbumbu kayu manis, air asam jawa, rempah-rempah sop ini
Begitu sangat menggoda jika dihidangkan dalam sebuah mangkuk di atas meja. Rasa dan aromanya begitu kuat dan memiliki cita rasa tersendiri. Sup konro adalah hidangan wajib bagi masyarakat di Kota Makassar. Konon sup konro berawal dari daging berbau, daging kerbau, di mana di saat virtual masyarakat akan memotong kerbau, kemudian bagian dari tulang dimasak dengan bumbu sederhana. Awal dari tahun 90-an masyarakat Makassar baru mempopulerkannya dengan daging sapi. Sebelum masyarakat ini lebih mengenal daging kerbau untuk diolah dalam bentuk makanan berkuah. Jadi sebelum yang konro yang saat ini kita makan guys, yang daging sapi, jadi dia itu berasal dari sebelumnya itu memang biasanya dipakai dengan daging kerbau. Nah, proses memasak sup ini sangat detail karena jika memasak tulang iga tidak pas, maka dagingnya tidak akan terasa keras. Cara memasaknya pertama didihkan air, lalu masukkan tulang konro, lalu masak setengah empuk. Lalu buang airnya dan dilakukan agar kotoran atau lemak yang terbuang dari menghilangkan bau amis. Nah, kemudian rebus air baru, masakkan bumbu bersama rebusan tulang hingga empuk. Bumbu yang digunakan terdiri kayu manis, kapulaga, bawang merah, cengkeh, daun salam, lengkuas, kluwak, bawang putih, jahe, bateri, jintan, kulit, kemiri, biji pala, merica, dan ketumbar. Beberapa bahan tersebut diulek hingga halus. Jika ingin cita rasa yang khas, maka sebaiknya bumbu tersebut jangan di blender. Bumbu yang telah dihaluskan tersebut ditumis hingga matang dan harum, lalu masukkan irisan bawang, lengkuas, dan daun salam. Bumbu yang sudah matang ditumis tersebut masukkan ke dalam panci yang berisikan iga yang sudah empuk. Aduk hingga rata, kemudian masukkan sisa bahan seperti asam jawa, gula pasir, kayu manis, cengkeh, garam, kapulaga. Setelah tercampur dan matang, masukkan irisan daun bawang, aduk kembali dan cicipi. Jika ingin mencobanya di rumah, yang harus lebih diperhatikan adalah keempukan daging dan tidak lepas dari iga. Daging yang melekat pada iga akan memiliki ciri khas sop konro tersebut. Sajikan sop konro dalam mangkuk dan sepiring nasi untuk sarapan pagi, makan siang, ataupun malam. Disantap selagi panas, ditambah aroma rempah yang tercium akan menambah selera makan. Dan kuah coto agak coklat kehitaman, bahkan mungkin ada sedikit minyak dari kaldu daging, membuat makanan itu tak lama dibiarkan di dalam mangkuk. Satu suapan masuk ke dalam mulut, maka dijamin akan terus menyantapnya hingga suapan terakhir, sampai tetes terakhir guys. Jadi teman-teman, untuk malam ini kita reviewnya hanya sup konro dulu. Nah, besok coba titip komentar di kolom komentar, semoga ada referensi baru. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel kami agar bisa berkembang lagi. Nah, itu saja, jangan lupa bahagia dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.